kawan-kawan kita alumni Parabe angkatan 8995, artinya yang masuk di Parabe sejak tahun 89, kemudian tamat di Parabe tahun 95, yang hadir dalam kegiatan diskusi 2 mingguan Zoom meeting pada malam kini, yang pada malam kini bertemakan berkunjung ke guru seri kedua, dengan narasumber kita Ibu Dr. Anda Irna Andriati MPD. Kemudian salat dan salam, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kita bisa hadir pada malam ini Zoom meeting diskusi berkunjung ke guru. Kemudian salat dan salam tidak lupa kita doakan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk kegiatan diskusi kita mungkin bahasa kita gunakan kita campur saja bahasa Indonesia ataupun bahasa Minang sesuai dengan bahasa ibu kita. Kawan-kawan yang kami hormati, kemudian Ibu In, narasumber kita yang kami hormati, diskusi berkunjung ke guru adalah kegiatan dilaksanakan untuk yang kedua kalinya pada malam kini. Untuk kegiatan diskusi yang lain itu sudah dilaksanakan rutin di mingguan. Untuk minggu kedua kegiatan diskusi antar sesama alumni dengan pemantik dari alumni, kemudian peserta juga dari alumni. Kemudian kegiatan di minggu keempat berkunjung ke guru yang itu adalah malam kedua. Pertemuan dengan guru itu, berkunjung ke guru, pada prinsipnya adalah kegiatan silaturahmi dengan guru. Kita ingin dari kawan-kawan alumni angkatan 1995 bertemu dengan guru, bersuah dengan guru, mengikat kembali silaturahmi yang lah namu mungkin putus karena tidak bersuah, tidak bertemu, hilang kontak, ataupun karena keadaan yang memisahkan kita dengan jarak dan waktu. Kemudian dengan pertemuan rutin sekali seminggu dan sekali sebulan guru, kita harapkan silaturahmi kita akan terjalin balik dengan baik, dengan erat, dan mudah-mudahan itu bisa kembali menyambung silaturahmi kita, dan bisa juga yang kita kunjungi. Kegiatan berkunjung ke guru itu kita tambahkan dengan diskusi dengan cara meminta kepada kawan-kawan alumni yang kebetulan kawan-kawan alumni itu beragam keadaannya ketika sekolah di Parabe. Ada yang masuk di Parabe tahun 89, full tahun 89, kemudian sampai tamat 6 tahun di Parabe dan berakhir di tahun 95. Ada yang kawan-kawan kita hanya mengenyam pendidikan di Parabe hanya kelas 1 saja sampai kelas 2, atau hanya sampai kelas 3, kemudian pindah ke SMA atau MAN atau sekolah lainnya, atau terputus sekolahnya. Kemudian ada pula kawan-kawan kita yang masuk dari kelas sampai, atau hanya masuk 1 tahun di Parabe, kelas 5, kemudian pindah lagi ke sekolah yang lain. Jadi banyak beragam macam kawan-kawan kita yang latar belakangnya pendidikannya di Parabe saat itu yang angkatan 8995, sehingga kita berinisiatif menggelar diskusi berkunjung ke guru sekaligus di samping silaturahmi kita ingin menimba ilmu. Mungkin kawan-kawan kita ingin mau ulang kaji pelajaran dulu di Parabe, ada yang terlupa ataupun ada konteks yang dihadapi di perjalanan hidupnya di tengah masyarakat itu atau di keluarganya, ada persoalan-persoalan yang terkait dengan ilmu fikih ataupun ilmu agama secara umum, itu perlu dipertanyakan kembali, maka di forum berkunjung ke guru itu kita sampaikan. Untuk itu tadi sudah kita sampaikan ke Ibu In beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan dari kawan-kawan, ada sekitar 10 lebih kurang 10 pertanyaan tadi sudah kita sampaikan, sampaikan ke Ibu In. Kemudian tadi sudah dibaca oleh Ibu, kemudian bisa kita diskusikan bersama-sama.
dari narasumber kita. Untuk itu, boleh kita persilakan Ibu In untuk menyampaikan kata-kata silaturahim beliau bersama dengan kawan-kawan yang hadir ini, dan juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kita sampaikan. Ambo bacakan sekilas tentang 10 pertanyaan yang sudah kita rekap dan kita sampaikan kepada guru kita. Pertanyaan pertama dari kawan-kawan itu pertanyaan terkait dengan kredit properti. Pertama, bagaimana hukum kredit properti? Misalnya membeli rumah, membeli kendaraan, atau membeli barang lainnya yang berbeda jumlah pembayarannya dengan pembayaran dengan cara cash atau kontan. Jadi bagaimana hukum kredit properti yang berbeda cash dan kontan? Kalau cash sekian, kalau dengan cara kredit tentu berlebih. Bagaimana secara hukum agamanya bagaimana? Itu pertanyaan kawan yang pertama. Kemudian pertanyaan kawan yang kedua, saya bacakan dulu karena hanya 10, bacakan seluruhnya. Yang kedua, kenapa nikah satu suku yang sama di Minangkabau dilarang, sementara ajaran Islam tidak melarang nikah satu suku, asalkan tidak satu nasab, sedarah dan persusuan. Di sisi lain, adat bersendikan syarat bersandi kitabullah. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, kenapa praktek Islam di Minangkabau bercampur baur dengan ajaran yang sesat dan salah? Misal, berdoa tetapi membuat asap menyan, membangun rumah tetapi dibantai ayam, darahnya disebar di sekeliling rumah, dan lain-lain. Itu pertanyaan yang ketiga. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana hukumnya puasa suami istri yang belum mandi wajib, sedangkan sudah masuk waktu imsak dan masuk waktu subuh? Kemudian pertanyaan kelima, angka cerai gugat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat termasuk tinggi dengan angka sekitar 6.200 kasus per tahun. 90% kasusnya adalah cerai gugat. Kalau dianalisis ajaran budaya Minangkabau, ada syarat bersandi kitabullah, dan perempuan Minang adalah bundo kandung, tetapi kenapa tinggi angka perceraian kasus cerai gugat? Kenapa cerai gugat ini lebih tinggi di Sumatera Barat? Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah gaji pegawai atau buruh wajib dizakatkan? Karena tidak ada dalam ketentuan zakat, baik petani, pedagang, peternak, dan berapa ketentuannya kalau memang dizakatkan gaji pegawai atau buruh tadi. Kemudian pertanyaan ketujuh, saya membaca aturan bagi bidan tidak dibenarkan melaksanakan sunat bagi perempuan, bisa virgit dan mengganggu alat reproduksinya. Bagaimana sebenarnya hukum sunat itu bagi perempuan dalam Islam? Pertanyaan ketujuh. Yang kedelapan, bagaimana hukum berobat dengan air seni? Sekarang menjadi terapi untuk luka. Di sini dijadikan alat terapi untuk luka. Kemudian 9, menyangkut tahlil dan kirim doa yang ditentukan harinya mulai dari ke-3, ke-7, 40, 100 sampai 1000 hari. Bagaimana sebenarnya pandangan hukum Islam terhadap hal ini? Nah, kemudian yang ke-10 yang terakhir, apa hukum menggunakan ganja untuk pengobatan, sedangkan di Indonesia ganja dilarang? Ini ada 10 pertanyaan. Mudah-mudahan ini dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui penyampaian materi oleh beliau. Itu silakan, kami persilakan kepada Ibu In untuk memberikan materi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Silakan Ibu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih banyak kepada alumni Sumatera Barat 95 yang telah mengundang saya untuk ikut dalam pertemuan secara Zoom ini. Di samping silaturahim juga ada yang dibahas, ada yang didiskusikan. Sebenarnya kurang tepat kalau saya jadikan narasumber begitu kan, karena di antara kawan-kawan ini sudah ada yang doktor,
magister, siwit lah tamat, Widyasari lah tamat, pak cerita kini itu. Itu kan, doktornya tuh, ini nggak kabanda. Talun ya, kurang dapat informasi. Mungkin Allah nih Bu. Kemudian tapi baiklah itu kan, karena ini diskusi itu kan enggak masalah gitu kan. Baiklah semampu saya berapa bisa dicoba itu kan. Yang pertama kita bicarakan dulu tentang sesuai dengan urutannya saja itu kan. Hukum kredit yang jumlah pembayarannya berbeda dengan cash. Ini masalahnya apa? Kalau kredit berbeda dengan cash itu pasti. Kalau persoalan berkenaan riba itu letaknya di mana riba itu? Dudukkan dulu yang dikatakan riba itu apa? Kenapa riba dilarang? Riba itu terjadi kalau ada yang teraniaya. Pihak yang teraniaya itu pasti pihak yang lemah. Ya. Kalau jual beli tunai tidak akan terjadi riba. Karena antara pembeli dan penjual itu sama kuat. Pembeli punya uang, penjual punya barang. Pembeli menginginkan barang milik penjual dan penjual menginginkan uang milik pembeli. Jadi terjadi pertukaran itu posisinya sama kuat. Kalau posisi sama kuat itu tidak mungkin akan terjadi penganiayaan. Tidak mungkin eksploitasi, tidak mungkin penganiayaan. Jadi ketika kita menawar barang, pokoknya penjual tidak mau menjual kepada kita dengan harga yang kita minta. Dalam hati kita ngomong, yang tidak mau ya sudah, dan cari kanan lain. Kan begitu. Pembeli juga begitu. Penjual juga begitu. Kalau pembelinya rewel betul, menawarnya 1.000 gitu kan, 21 naik ke 22, naik ke 23, dari 20 kenapa enggak langsung aja 25 gitu kan, ini 1.000 tambahnya. Nah, enggak mau bertahan penjual pun juga dalam hatinya kami enggak mau belinya, banyak orang lain kawan beli lai. Itu adalah membuktikan bahwa antara penjual dan pembeli sama kuat. Kemudian di mana letak bisa terjadi riba? Riba itu kalau tidak sama kuat dalam keadaan berhutang. Kalau berhutang itu jelas pihak yang berhutang yang lemah. Maka pihak yang mempiutangi, yang punya uang itu pihak yang kuat. Di sini mungkin terjadi riba. Bagaimana terjadinya riba? Ketika minjam 25 boleh, tapi bayarnya 40. Ini ada kelebihan. Kelebihan dari berapa yang dipinjam. Yang dipinjam 25, tapi bayar 40 dalam waktu setahun umpamanya. Atau berapa waktu yang ditentukan. Jadi karena peminjam sangat butuh, dia mau menerjuni membayar 40 itu. Nah, di sana baru ada kemungkinan terjadinya riba. Tapi kalau kenapa mau? Kan gitu. Kenapa mau? Terjadinya penyesalan, terjadinya rasanya penganiayaan itu kemudian di awal tidak terasa karena sangat butuh. Taruh untuk operasi, untuk biaya apa, biaya kuliah, untuk biaya apa, modal dagang atau segala macam. Kalau sifatnya konsumtif itu memang akan uang yang dipinjam
meminjam itu adalah usaha dagang, taruh mau jual sate, kalau jual setelah menjual itu tidak terasa. Di awal diberitakan 3 kali menunggak berturut-turut tanpa ada berita, tanpa ada apa, maka DP barang ditarik, DP tidak dikembalikan. Kan di situ baru terjadi masalahnya. Terjadi baru apanya? Jadi dalam hal ini tidak ada disebut riba, tidak ada dalam jual kredit ini. Malah menguntungkan, membantu orang yang membeli. Tadi kredit itu tidak meminjam tapi membeli, tapi membelinya bayarannya itu angsuran. Kan barang itu tetap dalam pengawasan penjual. Karena sudah ada kontrak dari awal, sekian kali nunggak berturut-turut, tidak ada berita, tidak ada segala macam. Ini barang ditarik lagi, kemudian disita lagi, dan DP yang sudah dibayar itu tidak dikembalikan. Baru terasa apanya. Jadi mengenai dasar bahwa riba itu ilatnya adalah zalim, penganiayaan, itu bisa dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 379. Falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu berhak mengambil modal itu la tazlimuna wa la tuzlamun, sepanjang kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Jadi kedua belah pihak, kedua orang yang berakad, tidak ada yang menganiaya, tidak ada yang dianiaya. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya kita disuruh membeli itu mengukur kekuatan keuangan kita. Jangan membeli di luar kemampuan. Ya kan? Jadi kalau rasanya orang yang membeli dengan kredit itu kemudian terasa apanya itu, kalau terjadi hal-hal gitu kan, karena perubahan ekonomi yang biasanya bisa mengangsur, rupanya setelah COVID, keuangan tidak selancar dulu lagi. Baru terasa barang disita kembali. Nah, ini kita harus disuruh pikir. Jadi itu apanya? Kalau jual beli kredit itu tidak ada larangannya. Itu tidak dikatakan riba. Itu barangkali ada yang menanggapi? Karena kita diskusi. Sedikit, Bu. Silakan, langsung ditanggapi ya Bu, berarti Bu seperti pertanyaan. Ya. Silakan, Bu Basa. Sabar. Dari penyampaian yang telah Ibu paparkan sebentar ini, Bu, berarti bisa jadi nanti terjadi kondisi yang kredit itu tadi, Bu, kondisi kredit itu tadi, nanti berubah statusnya, Bu, ya. Bisa nanti di awal-awalnya tidak dipandang riba, tapi nanti setelah terjadi masalah, baru nanti itu dianggap sebagai suatu hal yang riba. Seperti itu pemahamannya, Bu? Tidak. Orang baru mempermasalahkan kredit ini bagaimana? Kok pembayarannya lebih dari cash? Kan itu kapan baru orang mempermasalahkan? Setelah macet. Setelah pembayaran itu macet karena kondisi keuangan tidak lagi sama dengan ketika mengambil dulu. Ya. Baru orang merasakan begitu.
pada awalnya orang merasa murah. Seperti yang sudah dicontohkan tadi, dengan hanya 2 juta atau 4 juta lah gitu kan. Dengan hanya membayar DP 4 juta sudah bisa membawa motor baru pulang. Gitu kan? Yang harganya mungkin sekitar 16 juta. Padahal yang dibayar hanya 4 juta. Kan 1/4 itu cuma. 1/4. Nah, nanti baru dilunasi bagaimana seperti yang dikontrak itu, berapa harganya. Jadi bisa saja harganya tetap 16 juta, tapi tidak termasuk 4 juta yang di awal, yang dibayar sebagai DP itu. Maka dibayar seharga 16 juta dengan 8 kali angsuran, 8 kali 2 juta bawahnya. Jadi tambahannya itu adalah yang 4 juta di awal itu. Mulanya itu kan tidak terasa gitu kan. Orang tidak mempermasalahkan. Mempermasalahkan baru setelah kondisi keuangan berbeda. Padahal dari awal itu jelas tertulis, tidak ada apa-apanya, tidak ada. Kenapa kita milih untuk mengambil kredit? Sabar sajalah nyimpan uang dulu. Ya Ismet sabar saja ya, mesti bersabar, tidak hanya Ismet yang sabar. Ya kan? Sabarlah menyimpan uang dulu kalau mau beli. Beli dengan cash. Begitu. Tidak ada utang. Nah, jadi karena desakan dari anak, orang pakai motor, anak juga mau pakai motor, maka dibelikan motor dengan kredit dengan cara yang seperti itu. Jadi jual beli kredit itu tidak riba. Karena ini jual beli. Baik. Nah, baik. Jadi sebenarnya jual beli dengan cara kredit itu tidak riba. Itu berbeda dengan pinjam meminjam ya, Bu ya. Ya. Oke, masih ada tanggapan yang lain untuk pertanyaan pertama tadi? Baik, cukup satu saja. Jangan berlama-lama kita di situ. Kita ke 10-nya harus dibahas. Yang kedua, Bu. Yang baik. Yang kedua, nikah satu suku di Minangkabau dilarang. Ini yang satu suku di Minangkabau itu, satu sukunya itu maksudnya rumah gadang bicara dulunya, satu pasukuan itu orang kan kalau dulu cara dulunya itu kan serumah antara sepupu ya, ibu kita bersaudara, ete anak matuo itu kan bersaudara, serumah gadang zaman dahulu. Zaman sekarang saja orang yang sudah baru nikah lebih suka ngontrak daripada tinggal sama orang tua, kan gitu. Atau laki-laki ngajak istrinya ngontrak daripada tinggal di pondok mertua indah, itu kan. Tapi lebih mau dia mengontrak rumah gitu. Kalau zaman dulu kan tidak. Satu rumah gadang itu berapa orang perempuan? 4 orang, pokoknya kan. Kamar harus 4, tidak boleh tidak. Gitu kan? Maka kekuasaan menantu di rumah itu hanya di kamar itu saja. Hanya di kamar itu yang bisa dia mengatur. Karena itu yang keluarganya. Keluarga kecilnya itu. Keluarga besar itu dia tidak bisa ngaturnya. Karena dia seorang pendatang. Nah, sekarang antara anak dari yang bersaudara tadi, pintu kalah istilahnya ya, anak ete, anak matuo, seorang laki-laki, seorang padusi, dan sepupu namanya itu. Antara bapak dan antara ibu kita bersaudara kandung, itu di Minangkabau dilarang menikah karena setiap hari mereka sudah bersama. Mereka setiap hari sudah bersama, serumah. Tidak ada halangan kemana saja. Mau pergi kemana, diantar dia anak ete, diantar dia anak matuo. Tidak ada orang curiga.
Tidak ada orang khawatir. Pilihlah diam tuh diperintah saja begitu. Memang begitu adanya. Itu yang pertama. Jadi karena orang itu sudah serumah sejak dari awal, itu bagaimana pula rasanya itu menjadikan orang itu menjadikan suami istri. Jadi biasanya rasa itu timbulnya kan keinginan apa itu kan bagian tidak biasa nampak. Yang sudah biasa nampak tidak biasa-biasa saja. Bayangkan saja melihat adik sendiri, melihat kakak sendiri. Tidak ada keinginan untuk itu. Ya, kalau yang normal gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya beradat. Lalu kalau yang sepupu tadi menikah, itu bakonya kemana? Siapa bakonya? Karena kawin dengan anak ete, kawin dengan anak matuo, banyak kan? Anak matuo itu kan suku itu juga, anak ete itu kan suku itu juga. Orang tuanya beradik kakak, satu anaknya laki-laki, satu anaknya perempuan. Yang sejak kecil serumah, kemana saja pergi, bermain bersama, mengantar, menjemput, disuruh saja itu, kakaknya apanya laki-laki. Sekarang mau menikah, gimana rasanya? Sama saja dengan menikah dengan adik, menikah dengan kakak. Itu yang pertama. Kemudian bako dari anak nanti kalau dia lahir kemana bakonya? Kan di rumah itu juga. Itu yang dihalangi, gitu kan? Tapi yang terjadi kalau zaman sekarang karena orang tidak serumah lagi, kalau tidak serumah pasti ada rasa. Pasti ada rasa. Kalau yang tadi kan sejak kecil, sejak lahir mereka sudah bertemu. Kalau yang serumah kadang itu. Tapi kalau orang yang sudah berbeda-beda rumah sekarang, apalagi merantau, ada satu kali pulang kampung, nah baru ada melihat itu, baru kenal, baru segala macam, tertarik, naksir, sehingga mau menikah. Nah, kalau di Minangkabau itu boleh saja, tapi tidak tinggal di kampung. Silakan menikah, tapi tidak tinggal di kampung. Karena kalau di kampung itu datuanya akan menjadi pembicaraan, akan menjadi masalah, susah datua itu nanti menyelesaikan keponakannya yang sepupu itu dinikahkan. Jadi tidak adat Minangkabau itu melarang, tidak tidak harga mati melarangnya itu kalau tinggal di kampung. Tapi kalau mereka pergi ke rantau dan menikah di rantau dan tidak pulang-pulang lagi setelah itu tidak masalah, tidak dipermasalahkan. Silakanlah pergi karena melanggar adat, dia dibuang sepanjang adat, maka dia tidak boleh pulang kampung lagi. Jadi itu larangan yang demikian. Silakan, ada komentar? Baik, silakan. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin mengomentari tentang Bu Hakim sudah keluar wajahnya, silakan Suspawati. Ya. Kawan-kawan ada yang di KUA bagaimana? Silakan, mungkin ada yang menanggapi jawaban dari Bu In tadi. Tapi intinya Ibu, kalau kawin sasuku tadi, yang orang Minang sendiri kan tidak mengatakan haram seperti halnya dalam Islam. Sasuku yang dimaksud itu bukan sama suku. Caniago sama Caniago, itu kan Tanjung sama Tanjung, bukan itu maksudnya. Sasuku itu cie pengulunya. Payung Ibu ya. Ya, anggota adat tua yang menikah laki-laki bersih, yang sepayung jadi itu bukan sama suku.
orang Koto sama orang Koto, enggak begitu. Tapi siapa sukuan itu ciek dah tuanya, itu yang dilarang. Oh. Nanti babakku no ikut kemana kan? Semua bakunya, Mas Mandoa, Ya. nah menakan aja dulu. bakunya. Biar kacau susunan tatanan adat menanggap Yo, Minang. jadi matrilineal tuh kacau jadinya. Kan gitu. Oke. Terus Baik, kalau ini, ada kawan-kawan yang bertanya tentang menanggapi tentang yang kedua, sini Sweet, lah Ibu. membuat apa portofolio Baru Bu. baru. Iya. Tapi enggak bisa lo enggak menangani Iya. Nggak bisa lu nggak makanya biar bisa sembuang separuh lagi gitu. nikah nanti kita lanjut yang ketiga, Bu. terdengar. Yang dimaksud suku itu bukan sama sukunya, Datuk ya. Diketahui ya. Dasar rumah dagang ya, Bu ya. Ya, Datuk kan Ya. mengerti Datuk ada, bukan sama suku. Nah. Tapi yang saya rumah gadang, yang saya kaum, Yo, cek penghulunya cek. Nah, penghulu dan cek itu enggak boleh apa dong, boleh menikah dong. Kalau sambung sukunya itu bisa saja. Jambak sama jambak boleh. Jambak Bukit Tinggi dengan jambak Batu Saga, punya kan? Nah, itu enggak masalah. Nah, baik kita lanjutkan. Ini tentang mendoa pakai kemenyan, membangun rumah di bantai ayam, lalu darahnya disebarkan sekeliling rumah. Ini sebenarnya kan kita tahu bagaimana Minangkabau dulu kan dipengaruhi oleh budaya Hindu. Jadi sebelum Islam di Minangkabau itu kan Hindu yang lebih dahulu di Minangkabau ini. Jadi yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak yang tetap di kampung. Kalau rumahnya dibangun oleh proyek, bukan tukang kampung, tidak akan ada itu cerita itu lagi. Carikan kontraktor itu kan? Ya kan kontraktor. Jadi proyek rumah kita itu dihitungnya bagaimana berapa jumlahnya semacam oke, kita diselesaikan pembangunan rumah itu tidak akan ada kita minta ayam, tapi ayam tunggak tuanya didarahi, sudah tuh ambil pisang digantung lo pisang dia punya, itu yang melaksanakan itu tukang kampung. Tukang tidak akan minta itu. Jadi artinya ada budaya Hindu yang lama itu yang masih melekat itu adalah orang yang hanya menerima pengetahuannya itu dari orang ke orang. Tapi kalau tukang proyek, tukang profesional yang kontraktor itu, dia kan tenaga ahli, dia akan belajar bagaimana cara membuat rumah. Tidak ada kewajiban mendarahi rumah itu dengan darah ayam gitu kan. Dia kan sekolah, tidak ada itu apanya. Tapi kalau tukang kampung yang baraja jo orang kampung, jo mamaknya, jo inyaknya, jo kakaknya, maka turun temurun kerajaan itu, dan ninyo kerajo di kampungnya seorang, itu iya tuh. Tapi kalau tukang kampung tu lapai lo ke kampung orang lain dan orang lain tak ada kerajaan itu tu, nyo akan ikut pula dengan orang itu. Jadi masalah membaca kumayan, asoknya tu diharapkan itu kan asok kumayan tu kan harum. Jadi sukalah penunggunya. Jadi tidak mau dia mengganggu. Nah, itu keyakinan orang gitu kan. Nah, kemudian darah cakol yang namanya
yang makhluk gaib yang biasa menunggu-nunggu rumah apa itu biasanya lah biasa diam di tampe itu. Kini tampeknya tuh ambil untuk jadikan rumah. Cuman samui lah umpamanya basarang situ agali samuinya tentu tak gaduhnya gitu kan. Apalagi makhluk gaib yang diyakini menunggu kita itu tanah tempat kita membangun itu akan terganggu demikian. Maka diberi dia oleh-oleh supaya dia menghindar. Itu keyakinan orang itu. Tapi itu hanya dilakukan oleh orang yang tidak menerima informasi, menerima pendidikan di luar dari kampungnya sendiri. Jadi kalau tukang sarjana tekniknya, mamanya kan tak kado tuh dong marajon itu. Jadi itu adalah pengaruh budaya Hindu sebelum Islam berkembang di Minangkabau. Silakan kalau ada yang menanggapi. Silakan. Tadi ada Fitria Doladonadri angkat tangan. Silakan. Maaf, tadi terpencetnya udah tua. Terpencet. Ya. Silakan mungkin kawan-kawan yang lain. Yang langsung menanggapi jawaban dari Ibu tadi tentang membangun rumah, mendabi ayam dan sebagainya, dan lain-lain itu yang tentang keyakinan-keyakinan orang masuk dulu. Bagi kita tanggapan kawan-kawan. Silakan bagi yang bertanya. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Berarti tidak ada. Seharusnya yang menanggapi itu yang mengajukan pertanyaan. Yang mengajukan pertanyaan itu seharusnya ketika pertanyaan dikembalikan padanya, lah teraso atau kalau alun di Malay, gitu kan. Tapi kalau tidak kita lanjut. Ibu tidak nunggu-nunggu udah. Nah, ayo, lanjut Bu. Nah. Kita lanjutkan puasa suami istri yang masih junub sudah masuk subuh, gitu kan. Ya. Ini junub itu mesti mandi wajib itu kan untuk melaksanakan salat. Kan untuk melaksanakan salat. Untuk puasa kan enggak itu. Yang penting begitu begitu imsak atau waktu subuh masuk kegiatan hubungan suami istri tadi sudah selesai gitu kan. Enggak dilanjutkan gitu kan. Sudah selesai. Cuma mandi belum. Begitu selesai tiba apanya sudah terdesak makan sahur, lalu makan sahur, setelah makan sahur terdengar sene atau sudah berbunyi pula langsung azan subuh, maka dia akan menahan puasa, menahan imsak min tulu'il fajri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu waktu puasa itu. Jadi tidak ada kaitannya mesti mandi untuk melaksanakan puasa. Tapi untuk salat subuh memang mandi dulu. Tapi puasa tadi itu kan membatalkan puasa. Melakukan hubungan suami istri itu kan membatalkan puasa. Kalau kegiatan itu sudah selesai sebelum imsak, tidak masalah. Lanjut saja puasa. Jadi begitu selesai, dia makan sahur. Sesudah makan sahur, terdengar azan subuh, baru mandi. Puasanya kan sudah dimulai. Kan sudah dimulai sejak subuh tadi. Itulah yang disebut dengan terbit fajar. Puasanya sudah dimulai. Dia belum salat subuh. Karena saya sudah makan sahur, dia harus mandi dulu. Saya sudah mandi, baru melakukan puasa. Yang puasa, baru melakukan salat subuh. Yang puasanya sudah lanjut sebelum mandi. Tidak masalah, karena puasa tidak disyaratkan mandi wajib. Silakan. Kalau ada yang menanggapi. Juga tidak ada. Lanjut. Ada yang menanggapi? Lanjut. Yang menanggapi. Ya. Kebetulan yang bertanya kok karena Bu, namanya tidak ada kan, jadi tidak tahu siapa yang bertanya. Silakan Bu. Aku asik kok. Itu ada Bu Hakim guys kan. Perceraian di PTA Sumbar 90% cerai gugat
Itu kan. Kalau cerai gugat yang minta cerai itu padusi. Ini tantangan buat laki-laki. Ingat laki-laki ya, laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki dalam hal ini suami itu bisa menentukan. Qawwam berasal dari qama, berdiri. Jadi qawwam fa'al bisa menentukan. Samojo tunggak, samojo junjuangan. Junjuangan itu junjuangan yang menentukan kacang atau kacang menarik junjuangan. Junjuangan kacang mengikuti kacang atau kacang mengikuti junjuangan. Kacang mengikuti junjungan, Bu. Kan itu kacang mengikuti junjuangan. Baru bisa jadi junjuangan itu yang qawwam itu dua syaratnya. Yang pertama kan ada ba aja. Ba di sana itu ba sababiyah namanya, menunjukkan sebab. Apa sebabnya laki-laki suami itu bisa menentukan? Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Kalau suami itu memang punya kelebihan. Kelebihan dalam hal apa? Kelebihan yang dibutuhkan oleh suami, oleh istri. Tidak mesti dalam segala hal suami itu lebih dari istri. Banyak istri yang kaya daripada suami. Banyak istri pendidikannya yang tinggi dari istri yang tinggi pendidikannya dari suami. Banyak istri yang cantik daripada suami. Apalagi. Jadi kelebihan yang lebih laki-laki itu adalah kelebihan yang dibutuhkan oleh perempuan. Apa kelebihan laki-laki? Kelebihan laki-laki yang pertama dari segi fisik. Fisik laki-laki itu rata-rata 3 kali kekuatannya dari perempuan. Itu rata-rata. Makannya juga 3 kali makan perempuan. Jadi ibu-ibu, perempuan-perempuan kalau menerima tamu jangan memikir tamu menyediakan nasi atau makanan untuk laki-laki itu sama aja dengan kita perempuan. Tidak. Makan laki-laki itu 3 kali makan perempuan. Tenaganya rata-rata, ini yang rata-rata yang kita ambil ya, bukan kasus. Rata-rata tenaga laki-laki itu juga 3 kali kekuatan perempuan. Apalagi yang kedua? Yang kedua, jangkauannya jauh ke depan. Kenapa jangkauannya jauh? Karena informasi yang dia peroleh itu lebih banyak. Laki-laki banyak keluar rumah. Laki-laki banyak pergaulannya yang tidak terbatas. Maka informasi itu dia ketahui. Sementara perempuan terbatas. Kenapa? Keluar malam itu pasti cacat. Keluar malam tidak ada kepentingan sendiri. Itu kecil orang lonte begitu. Nah, keluar malam. Kalau laki-laki biasa saja. Mengetahui keadaan sekeliling dan segala macam. Kemudian yang ketiga, kelebihan laki-laki itu dia mampu menahan emosi. Makanya hak talak itu diberikan kepada suami. Sebenarnya yang paling pencemburu itu sebenarnya adalah laki-laki. Laki-laki yang sebenarnya pencemburu. Tapi dia bisa meredam perasaan cemburu itu tidak nampak jadinya. Yang paling marah itu kalau dia disepelekan, diduakan, di segala macam kan itu oleh istri, yang paling apa itu adalah suami. Tapi dia bisa menahan itu demi mempertahankan rumah tangganya. Itu kelebihan laki-laki. Maka hak talak itu diberikan kepada suami. Kalau perempuan yang punya hak talak, mungkin dalam sehari bisa 20 kali mentalak suami. Ya kan? Tapi karena hak talak berada di tangan suami, itu makanya apapun yang dikatakan perempuan itu tidak dipandang. Gitu kan? Nah, itu kelebihan laki-laki. Bima faddallallahu ba'duhum 'ala ba'din.
Kemudian wa bima anfaqu min amwalihim. Itu digabungkan dengan waw ataf. Artinya sebab itu keduanya, tidak bisa salah satu, tidak alternatif tapi kumulatif. Bisanya suami menentukan terhadap istrinya disebabkan dua hal. Ini kumulatif ya, bukan alternatif. Apa itu? Yang pertama, kelebihan, mempunyai kelebihan dibanding istrinya. Yang kedua, disebabkan dia yang menafkahi istrinya itu dengan hartanya sendiri. Jadi kalau suami yang menopang hidup dengan istri, nah itu sudah tidak bisa menentukan itu. Biaya hidup banyak ditopang oleh istri, itu tidak bisa bersifat menentukan. Jadi kalau 100% biaya hidup, biaya rumah tangga itu ditanggung oleh suami, itu suami bisa menentukan. Hitam kata suami hitam, putih katanya putih, boleh katanya boleh, tidak boleh akan apa? Jadi tentuannya. Jadi kalau kasus perceraian di Minangkabau, di PT Sumbar 90% cerai gugat, itu penyebabnya jelas saja karena laki-laki yang dirasa kurang bertanggung jawab dalam hal ini. Jadi perempuan merasa dia tidak enjoy dengan suaminya itu. Dia tidak merasa senang, tidak merasa tentram. Wajar saja kalau dia menuntut menggugat cerai. Jadi kalau gugat cerai itu kan pasti istri yang menggugat, istri yang mau pasah dari suaminya. Kemudian biasanya cerai gugat itu kan tidak tiba-tiba, sudah ada mukadimahnya, sudah ada pendahuluannya, sudah ada bertengkar, sudah ada tidak pulang, sudah ada tidak memberi nafkah, bukan sudah mukadimah itu. Tidak begitu saja, sedang mesra-mesranya, lalu istri mencerai gugat, tidak begitu. Harusnya ketika sudah ada mukadimah, sudah ada pendahuluan, tanda-tanda bahwa akan terjadi masalah dalam rumah tangga, suami seharusnya mengambil peran memperbaiki keadaan di rumahnya itu. Nah, kalau itu tidak dilakukan, tentu perempuan mengambil upaya hukum menyelesaikannya lewat pengadilan. Maka dia mengajukan cerai gugat. Jadi kalau kenapa begitu, tadi dikaitkan dengan bundo kanduang, kan gitu. Minangkabau, bundo kanduang. Bundo kanduang. Nah, bundo kanduang apa sebenarnya yang dikaitkan? Kan bundo kanduang itu kan apa? Ampun puro istilahnya yang menyimpan dana, menyimpan apa, yang punya uang kan gitu. Ini kalau perempuan di Minangkabau dengan apa matrilineal, perempuan itu di Minangkabau itu posisinya lebih kuat. Bagaimana posisinya lebih kuat? Karena dia tinggal di rumahnya sendiri. Dia tinggal di rumahnya sendiri dengan keluarganya, di tanahnya, sedangkan suami dalam hal ini dia pendatang. Oleh sebab itu, karena dia pendatang, itu kan sudah menjadi ada logis itu ya, sudah menjadi apa? Pendatang itu yang menyesuaikan dengan tuan rumah. Jadi bukan pendatang yang mengatur, tapi pendatang menyesuaikan. Itu kalau di rumah mertua, di rumah keluarga istri. Tapi kalau suami membangun rumah sendiri, bukan di tanah istri, maka di sana posisi perempuan tidak kuat. Karena dia tinggal di rumah keluarga, di rumah suaminya. Jadi kasus yang tadi itu, Ibu yakin, itu adalah yang tetap tinggal di rumah keluarganya. Jadi perempuan itu biasanya dia yang bekerja, sementara suami hanya kewajibannya hanya pulang saja, itu tidak membiayai.
Jadi kalau dalam kondisi sekarang rasanya tidak memungkinkan, biaya bertambah banyak karena anak tambah besar, maka dia tidak menyanggupi untuk melihat kalau suami tidak bekerja. Tapi kalau samo bakureh, biasanya tidak akan ada terjadi cerai gugat gitu. Samo karajo kaduanya, laki karajo, pedusi karajo, tapi yang mencari pedusi, sementara laki-laki duduk-duduk aja, menonton TV, baca koran, buka HP, santai saja. Nah, itu tuh memicu akan terjadi cerai gugat. Jadi intinya kenapa itu pasti laki-laki yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya dalam nanduo tadi. Bima fadalallahu ba'duhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ibu minta ditanggapi oleh Suspawati dulu. Sudah tu baru oleh kaum laki-laki. Karena Baik. laki-laki pasti tidak terima. Oleh Suspawati dulu. Nah, silakan Suspa. Permintaan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah bisa bertemu tatap muka dengan Ibu walaupun lewat Zoom meeting. Kemudian yang Ibu sampaikan tadi rasanya lah sembrono, Ibu. Lapas ada Karena Suspa itu kan sehari-hari menangani kasus cerai gitu kan, cerai talak. Ini ceritanya tadi itu di PTA Sumbar gitu kan, itu cerai gugat itu banyak cerai gugat, malah 90%. Ibu rasa enggak di Sumbar saja. Mungkin di Sumatera Selatan pun juga seperti itu. Lebih banyak cerai gugat dibanding cerai talak. Jadi ini apa ya, kalau jumlah perempuan sekarang ini kan di mana saja jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Seharusnya laki-laki senang, gitu kan? Laki-laki senang dia menjadi bisa memilih, ya kan? Karena perempuan banyak, dia posisinya pada pihak yang bisa memilih. Tapi dari kasus tadi ternyata walaupun perempuan banyak, dia tidak takut rupanya dengan apa itu, karena dia lebih merasa membutuhkan keluarga yang tentram, yang damai, yang sejahtera, yang kedua belah pihak suami istri ikut menggalang dana untuk kehidupan rumah tangga. Jadi tidak berat sebelah, gitu kan? Nah, jadi mohon tanggapan Suspa apa yang terjadi di pengadilan tentang kasus cerai gugat ini. Apakah benar adanya penyebab cerai gugat itu adalah karena suami yang tidak memenuhi kewajibannya seperti yang Ibu gambarkan tadi. Silakan Suspa. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi kalau untuk cerai gugat itu sifatnya nasional, Bu. Artinya hampir bisa dikatakan itu seluruh provinsi lah cerai gugat yang banyak. Kemudian terkait jumlah untuk Sumbar memang banyak, tapi belum terlalu banyak. Karena kalau bandingkan kalau Sumbar 6.500 itu untuk 7 balik pengadilan agama. Sementara di Siko cuma pengadilan agama Muara Enim itu setahun 1.000, Bu. Baru kabupaten, wilayahnya 2 kabupaten. JPA. Jadi alhamdulillah di gitu, apakah karena tergantung jumlah penduduk juga tidak tahu, cuma untuk wilayah kita berarti banyak cuma dibanding daerah lain alhamdulillah masih di bawah daerah lain. Mengenai penyebab memang banyak yang kami temukan itu ada kekecewaan perempuan, Bu. Terhadap yang ekspektasi terhadap suami. Ada hal-hal yang kadang tidak didapatkan dari suami. Kadang malah mengenai kewajiban agama sendiri, Bu. Ada suami yang kadang tidak sholat, tidak puasa, yang semestinya dia mendidik istri, malah dia sendiri tidak melaksanakan itu. Jadi istri kecewa terhadap sikap-sikap suami seperti itu. Di samping terhadap nafkah tadi,
kemudian sikap suami, banyak kekecewaan-kekecewaan itu yang didapatkan oleh seorang istri. Sehingga suami yang harusnya menjadi imam dalam rumah tangga belum mampu untuk menjadi imam yang sesungguhnya gitu. Jadi walaupun ada juga 1-2 kasus, kadang memang kesalahan istri sendiri ada juga. Barangkali kadang ada istri yang selingkuh ada juga. Cuman itu tidak terlalu banyak. Secara umum memang kekecewaan seorang istri terhadap posisi suami yang harusnya adalah imam belum bisa menjadi imam yang sesungguhnya. Gitu. Barangkali itu saja Ibu yang kami kalau pengalaman di pengadilan. Mudah-mudahan nanti seiring waktu. Tapi kayaknya kalau zaman kayak gini malah media sosial kadang jadi persoalan juga tambahan begini. Tapi mudah-mudahan kita di Minang dengan adat basandi syarak basandi kitabullah, mudah-mudahan semakin hari semakin seketik jumlah perkaranya. Barangkali itu saja Ibu. Ya, baik, terima kasih Suspa. Jadi dari ekspektasi istri terhadap suami tadi itu kan itulah yang Ibu maksud dengan bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din. Itu kan disebabkan kelebihan suami, kelebihan dalam hal apa? Kelebihan yang diharapkan oleh istri. Bisa saja istri itu orang kaya, dia tidak mengharapkan uang dari suami, tapi dia mengharapkan yang seperti yang disebut Suspa tadi. Dia bisa jadi imam, dia bisa jadi teladan, dia bisa jadi contoh, dia bisa memberikan bisa menjadikan memberikan pendapat itu kan. Kalau istri minta pendapat, ini banyak dah, banyak kubang, itu kan penganggui kokoh. Suami mampu memberikan pendapatnya. Entah tersalah-salah. Kalau begitu itu lemah itu suami namanya. Itu yang dimaksud dengan bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din. Terima kasih Suspa. Baik, sekarang kita minta laki-laki menjawab karena laki-laki yang jadi masalah dalam hari ini. Karena cerai gugat itu. Memang laki-laki harus berbangga, wanita itu banyak, laki-laki sedikit, tetapi cerai gugat itu membuktikan tidak bisa menjadikan laki-laki itu bisa berjalan melenggang dengan senang hati karena perempuan banyak melakukan cerai gugat kalau laki-laki yang menjadi suaminya itu tidak memenuhi harapannya. Penyebabnya itu adalah masalah selingkuh, gitu kan? Masalah penghasilan yang diapakan uang gaji 5 juta dikatakan 3 juta, yang 2 juta disembunyikan, pokoknya kan seperti itu. Baik, silakan Sahrul Ismet, Datua Ismet Sabar, pokoknya yang 3 ini harus menanggapi. Awak dulu Bu. Silakan. Siapa dulu? Nyakati dulu. Terima kasih Ibu In yang melemparkan bahwa sebetulnya cerai gugat itu kan persoalannya di laki-laki. Tapi kalau kami di laki-laki melihatnya bukan persoalan di laki-laki saja, mungkin itu satu faktor. Tapi ada faktor lain mungkin Ibu terkait dengan sosiologi. Bila dipandang dari sudut sosiologi, ada pengasuhan yang berbeda antara laki-laki Minang dengan perempuan Minang. Yang itu nanti bermuara perbedaan itu ketika sudah berumah tangga, itu muncul akibat dampak atau impact dari pengasuhan yang berbeda itu. Pengasuhan yang berbeda itu misalnya Ibu, terkait dengan perempuan. Mereka kan punya rumah gadang, lalu punya kamar, punya fasilitas ekonomi, ada sawah turunan adat misalnya. Nah gitu juga dengan pengasuhan, sangat overprotective misalnya. Kalau ada anak gadis tidak pulang maghrib, orang gae cigui mencari jam, mencari siapa kawannya. Tapi kalau laki-laki Minang tidak diberi hak untuk punya kamar, kalau di rumahnya makan lewat dapur, lalu digadangkan di surau, digadangkan di masyarakat.
Jadi ketika itu terjadi, maka terjadi karakter yang juga berbeda ketika dewasa. Laki-laki diharapkannya kuat dengan masalah, kuat dengan problema, tantangan hidup, menyelesaikan semua urusan. Tapi kalau perempuan agak lemah sepertinya, Bu. Lemah dengan tantangan, tidak kuat dengan masalah. Nah, bersatulah dua unsur yang berbeda itu. Maka kalau boleh mengatakan, Ibu, perempuan Minang itu kan dibesarkan di sangkar emas. Tapi ketika sudah dewasa, lah menghadapi tantangan hidup yang realita, maka terjadi perbedaan yang signifikan. Bahwa ternyata berhadapan terasa dengan orang buas, orang kasar, orang yang batar hati, dan lain-lain begitu. Dan si laki-laki pun juga merasakan juga jiwa yang berbeda dengan proses tumbuh kembang hidupnya sampai dewasa. Mungkin dari sisi pendekatan sosiologi pengasuhan, itu berdampak besar ketika sudah dewasa di rumah tangga. Mungkin itu dari satu sudut, mungkin Ibu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Ismet Sabar. Silakan, Ko. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit menambahkan dari argumentasi Selalu Ismet tadi, Bu. Mungkin hampir sama saja iramanya, Bu, ya. Ini terjadi fakta dan realita, ini karena memang telah terjadi pergeseran nilai, Bu. Terjadi pergeseran nilai dan juga mungkin dipengaruhi oleh emansipasi wanita yang akhir-akhir ini didengungkan, kan, digaungkan oleh wanita. Kita dulu tidak pernah mendengar, dulu mungkin di zaman-zaman dahulu, suatu pengadilan agama ini baru-baru muncul, itu mungkin kasus-kasus gugat oleh si istri, itu mungkin tidak berapa kasusnya. Ternyata akhir-akhir ini itu fakta dan realita sangat banyak terjadi. Ini maka salah satu mungkin dipengaruhi, yang pertama seperti yang disampaikan oleh Selalu Ismet, masalah sosiologi, dan juga mungkin masalah karena memang digaungkan emansipasi wanita ini, ya kan? Sehingga wanita mungkin gampang saja untuk menyampaikan apa yang terasa di isi hatinya, sehingga mungkin berujung ke pengadilan. Namun, Bu, sedikit mungkin kaitannya dari fakta dan realita yang terjadi. Ini mungkin berkaitan dengan hak dan kewajiban, Bu, ya, hak dan kewajiban. Apakah salah mungkin sebuah pemahaman, Bu, ketika si wanita itu kurang mendapatkan haknya dari suaminya, di mana kita tahu wanita itu kan kewajibannya kepada suaminya kan cuma taat, Bu. Nah, cuma taat, kan? Ada lagi pemahaman, apakah pemahaman ini bisa dibenarkan, bahwa ketika si istri itu tidak menerima haknya secara penuh dari suaminya dalam segala hal, di sini mereka hanya dituntut taat. Malah ada semacam pemahaman, suatu istri itu taat kepada suaminya dalam bentuk apa saja, itu sudah merupakan ladang ibadah bagi seorang istri, Bu. Apakah pemahaman ini bisa kita betulkan ini, Bu? Karena kita juga mempunyai anak wanita, kita mempunyai adik wanita, kita mempunyai saudara wanita. Sewaktu adik atau anak kita itu, saudara kita itu mengalami tidak mendapatkan hak yang penuh dari suaminya, apakah di saat itu mereka wajib taat secara mutlak? Ini barangkali kaitannya, Bu. Sehingga nanti kalau ujung-ujungnya belum lagi taat itu dipahami secara penuh, ujung-ujung belum lagi kita memenuhi kewajiban kita taat kepada suami, kita langsung saja cepat-cepat menggugat suami ke pengadilan, apakah ini juga tidak salah kaprah ini nanti, Bu? Barangkali ini kaitannya, Bu. Mungkin menimbulkan pertanyaan baru juga dalam hal ini, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya silakan Datuk. Ya. Mungkin sebelum Bapak, mungkin ada Fadiansa, Bu. Coba Fadiansa dulu. Silakan. Silakan Pak Ardiansyah. Dari 21 orang, hanya 4 laki-laki di sini, Bu. Iya, makanya laki-laki itu makanya laki lu. Kan? Fadiansa masih mengikuti? Di mana kok? Ardiansyah kok di mana kok? Di Jambi, Bu. Di Jambi. Jambi. Profesinya? Sebagai developer, Bu. Oh, developer. Ya, silakan, An. Oh, nyimak. Gangguan sinyal, oke. Oke. Biarlah menjelaskan aktif. Biar Pak coba menanggapi, Bu.
Jadi tadi menarik juga apa yang Bu Yen sampaikan, bahwa terjadinya cerai gugat yang dilakukan oleh pihak perempuan terhadap para suami bisa jadi karena si perempuan tidak mendapatkan apa yang mungkin diharapkan ya, keinginannya terhadap ekspektasi terhadap si suami itu tidak didapatkan. Apakah sebagai imam tadi, sebagai contoh di Suspa tadi, atau sebagai panutan, sebagai orang yang bisa diharapkan memberikan contoh, tauladan, pendapat dan sebagainya. Bisa saja nih ada korelasinya atau korelasi dengan apa yang disampaikan oleh Sarul Ismail tadi. Budaya di Minangkabau memberikan tempat yang sangat kuat kepada pihak perempuan, seorang istri. Sosiokultur masyarakat yang di Minangkabau menempatkan istri dalam posisi yang kuat sebenarnya. Kalau di Minangkabau, kalau tadi Sarul Ismail tadi menyoroti mungkin perempuan di sangkar emas ya. Kemudian mungkin dari sisi psikologi mungkin tidak teruji karena di sangkar emas tadi kan, dibandingkan dengan laki-laki. Tetapi kalau awak mencari perempuan karena diposisikan kuat dari sisi pertama karena dia tinggal di rumah sendiri, kemudian dilindungi oleh keluarga, ada ayah di rumahnya, ada ibu, ada saudara laki-laki di rumah, kakak atau adik-adiknya, sehingga posisi seorang perempuan itu jadi kuat di rumah. Berbeda dengan posisi budaya patrilineal atau patriarkat, ketika seorang istri itu tinggal di rumah suami, dia bersama mertuanya, bersama saudara-saudara suaminya, dia dalam posisi yang lemah kan, dia tidak punya saudara yang untuk membackup apa yang akan dia sampaikan, apa yang dia lakukan. Tetapi di Minangkabau, perempuan itu punya backup yang kuat, ada saudara, ada orang tua, ada mama, ada keluarga yang lain kan, ada suku kaumnya. Sementara si laki-laki adalah orang yang pendatang, orang yang menumpang di rumah seorang perempuan. Nah, dengan posisi yang kuat tadi, itu menjadikan seorang istri itu punya keberanian menyatakan pendapat dan menyampaikan keluhannya, ketidaksukaannya, dan menyampaikan gugatannya pada pihak pengadilan. Ini mungkin faktor kultur juga ya, budaya juga yang mempengaruhi kenapa di Sumatera Barat itu cerai gugat itu lebih banyak daripada cerai talak misalnya. Ini faktor sosialnya, dan mungkin juga itu satu hal. Kemudian yang tadi, apakah karena si istri itu tidak mendapatkan apa yang diidamkannya, seorang laki-laki sebagai seorang apa yang diidamkan, seorang idola, seorang panutan, seorang pengayom bagi seorang istri dan keluarga itu. Mungkin ini juga karena posisi laki-laki tadi yang tidak begitu kuat di rumah seorang istri, sehingga mungkin hanya terseleksi, hanya laki-laki tertentu saja yang bisa menjadi memang seorang laki-laki yang ideal bagi seorang istri kalau berada di Minangkabau. Sehingga banyaklah suami itu yang memang mungkin karena kendala ekonomi dia tidak bisa bekerja menghasilkan uang yang banyak mungkin, atau karena faktor lain, faktor pendidikan, dia tidak bisa mengenyam pendidikan dengan baik dengan level yang tinggi, sehingga tidak bisa menjadi seorang pengajar, seorang pendidik di rumahnya sendiri antara istri dan anak-anaknya. Mungkin karena faktor pergaulan, sehingga dia tidak punya pendidikan agama, basic agama yang kuat, sehingga dia tidak bisa menjadi imam yang baik bagi istri dan anak-anak dan keluarganya. Sehingga banyaklah faktor ideal yang diinginkan oleh seorang istri tadi tidak ada pada diri suami, sehingga menjadi faktor penyebab pertengkaran, penyebab ketidaksukaan dan sebagainya, akhirnya bermuara pada cerai gugat tadi. Mungkin itu dua sisi Bu yang ingin ditanggapi. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Aku ada si Aan kah? Sudah An, silakan An. Kulan gambar lihat. Nah, gambaran. Silakan An. Salam. Silakan mengungkapkan pendapat sebagai laki-laki.
Yang pendapat awak, Bu, kalau di Minang, setahu awak, kebanyakan itu penyebab dari Istri minta cerai. istri minta cerai itu ada ini, Bu. Ada apa itu di satu sisi ada apa namanya? Ada tolak belakang antara adat dan agama, Bu. Kebanyakan gitu. Contohnya gini, Bu. Apabila di dalam adat itu kan, Bu, itu kan mama yang berkuasa, gitu. Bukan suami. Jadi apabila terjadi ini, jadi suami melimpahkan ke mama. Seandainya terjadi perceraian, kebanyakan itu urusan mama, tidak lagi urusan suami. Yang mama kadang-kadang bilangnya gini, itu urusan ke suami. Gitu. Kebanyakan gitu. Kejadiannya yang kebanyakan kalau di Sumatera Barat ada ini apa namanya tolak belakang gitu. Cuman itu, Bu. Oh, baik. Jadi dari apa yang disampaikan tadi, taruh dari Sarul Ismet dulu, gitu kan? Katakan perempuan dia dibesarkan di sangkar emas. Jadi begitu berkeluarga, dia tidak kuat menerima pasangan yang tidak memanjakannya, tidak memberikan fasilitas kepadanya, tidak memperhatikannya. Kan itu yang dikatakan Sarul Ismet tadi. Tapi kan sudah dikatakan, laki-laki itu memang faddalallahu ba'duhum ala ba'din. Mempunyai kelebihan. Ini Allah ya, faddalallahu ba'duhum ala ba'din. Allah yang memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki itu dari perempuan. Kelebihan itu tidak bisa dicapai tiba-tiba seperti itu. Memang kepada kaum laki-laki itu diberikan kelebihan itu. Ya kan? Tidak bisa direkayasa, tidak bisa diusahakan. Ma'afadallahu ba'duhum ala ba'din. Cuma kelebihan itu potensi yang diberikan oleh Allah. Potensi itu apakah si suami itu mengaktualkan, mengasah potensinya sehingga dia aktual, sehingga memang sepanjang masa dia tetap mempunyai kelebihan dibanding dari istrinya. Suami istri itu kan tidak apa ya? Tidak bertanding gitu kan, mana yang lebih kuat, mana yang lebih hebat, mana yang lebih santiang, mana yang lebih apa, kan tidak bertanding seperti itu. Tapi dia satu tim. Dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dia itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Apa maksudnya pakaian itu? Pakaian itu artinya menutup kekurangan perempuan, ditutup oleh laki-laki. Apa kekurangan perempuan? Seperti yang disebut tadi. Dari segi fisik lemah, dari segi jangkauan kurang, dari segi menahan emosi kurang. Banyak bapernya, dibawa kepada perasaan saja, cepat tersinggung, sensitif. Ya kan? Kekurangan itu yang ditutupi oleh laki-laki. Sebaliknya, antum libasul lahunna. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi kekurangan perempuan ditutupi oleh laki-laki, kekurangan laki-laki ditutupi oleh perempuan. Apa kekurangan laki-laki? Apa kekurangan laki-laki? Dalam menata kurang laki-laki. Dalam selero baan ng karanca, baan ng kapatwi kurang. Dari segi membagi-bagi kurang. Jadi laki-laki pada umumnya tidak bisa mengelola keuangan itu. Laki-laki hanya
Ini penghasilannya 5 juta diberikan pada istri. Tidak tahu mau dibelikan apa, dia apakan. Tapi kalau minta nanti tidak ada lagi. Uang sudah saya kasih semuanya. Kalau berlebih, tidak akan diminta. Kalau kurang yang jelas tidak akan ada diberikan. Semua tidak ada lagi yang akan diberikan. Begitu saja jawaban laki-laki pada umumnya. Berarti laki-laki mengelola keuangan rumah tangga itu tidak bisa, tidak mampu. Jadi kalau ada laki-laki yang cerewet dalam masalah makanan, dalam masalah apa saja yang kau kan? Sementara belanja yang diberikan itu jelas terbatas, tapi banyak cerewet loh di meja makan. Saya itu lebih mempakan kepada para perempuan, nanti bilang saja kepada suami, abang sajalah belanja, biar boy yang memasak saja gitu kan. Jadi tahunya pitih hanya agian tu sadang dak gitu kan. Kan? Dibayarkan untuk kontrak rumah, dibayarkan untuk sekolah anak, dibayarkan untuk jajan, dibayarkan apa? Aku biaya makan tiap hari di rumah. Biayanya ngatur gitu kan. Boleh tahunya para sebenarnya kebutuhan rumah tangga. Ini biasanya laki-laki pada umumnya lemah dalam hal itu. Dia tidak bisa ngatur 50.000 itu sehari untuk rumah tangga, bagaimana membaginya. Maka kelemahan laki-laki dalam hal itu ditutupi oleh perempuan. Idealnya kan begitu. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi tidak bertanding di rumah tangga itu. Tapi saling menutupi kelemahan sehingga keduanya saling membutuhkan. Sehingga menjadi tim yang kuat. Jadi apa yang disebut oleh Syahrul Ismet tadi, penyebabnya itu tetap kembali kepada ayat yang kita sebutkan tadi. Bima fadalallahu ba'duhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kalau orang yang sudah biasa manja, tahu kita dari keluarga kaya, kenapa menikah dengannya? Kan dah tahu itu bagaimana orang kaya. Dibelikan baju yang harga sekian, itu baginya itu hanya untuk kain pel katanya kan kualitasnya. Kita laki-laki sudah bersusah payah dengan bangga memberikan kepada istri. Bagi istri itu ukuran di keluarganya itu untuk kain pel. Kan jauh sekali bedanya itu. Ini penyebabnya adalah karena tadi tidak diingat fadalallahu ba'duhum ala ba'din tadi tidak diingat. Hanya dilihat orang kaya. Kan kalau orang muda-muda kan ini istri cantik, mertua kaya, masa depan cerah kan itu katanya. Enggak. Kalau istri cantik, mertua kaya, siap-siap jadi budak. Istri cantik, mertua kaya. Itu tiap sebentar, Sultan, tolong hantar pakaian. Sultan, tolong japui itu. Sultan. Itu kan sudah jadi pesuruh saja si Sultan tadi jadinya. Kenapa? Mertua kaya, istri cantik, yang suami tadi tidak punya pekerjaan yang tetap. Maka disuruh-suruh saja oleh mertua. Nah, itu makanya istri cantik, mertua kaya, siap-siap jadi budak. Makanya sebagai suami, kalau apa yang dua tadi, faddalallahu ba'duhum ala ba'din, ar-rijalu qawwamuna, qawwam, fa'al, fa'alu lima yurid, fa'al, kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, banyak sababiah bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din, disebabkan laki-laki itu mempunyai kelebihan. Kelebihan itu Allah yang memberikan. Cuma kelebihan yang diberikan Allah itu berupa potensi. Cuma potensi itu diasah enggak? Potensi itu dikembangkan enggak? Potensi itu dilatihkan enggak? Kemudian wabima, wawnya ataf, faedahnya mutlak jamak. Jadi kumulatif. Wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan biaya rumah tangga itu suami tadi yang memberikan. Nah, kalau itu dua apanya, itu hitam kata suami akan hitam itu. Putih kata suami putih. Ya katanya ya, tidak katanya tidak. Kalau itu yang terjadi, baru tidak mungkin akan terjadi cerai gugat. Jadi kalau terjadi cerai gugat,
Kalaupun tidak keduanya, salah satu pasti tidak ada yang tidak beres. Demikian. Baik, dari Saudara Ismet ada angkat tangan tadi. Ini katanya ini yang menanggapi tadi ya. Silakan. Boleh ditanggapi, Bu? Ya, boleh, silakan. Ya, bagaimana kalau ini kita memahami makna rijal dan makna nisa itu tidak dalam makna jenis kelamin begitu? Karena tidak bisa karena di sana itu rijal dan nisa itu pasti suami, tidak sembarang laki-laki saja. Kenapa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Satu-satunya laki-laki yang menafkahi wanita kan hanya suami. Kan tidak, kawan kan tidak. Tetangga kan tidak. Organisasi. Kalau terjadi pergeseran ini, Bu, yang dua tadi, terjadi pergeseran wa bima anfaqu min amwalihim misalnya. Artinya kan perempuan kan sekarang juga berdaya, punya profesi, punya penghasilan, dan bisa saja si perempuan yang di rumah tangga memberikan nafkah atau menjadi sumber pendapatan misalnya. Nah, apakah terjadi pergeseran seorang wanita juga bisa menjadi ar-rijal? Tidak itu maksudnya. Jadi kan qawwam tadi itu bisa menentukan laki-laki dalam hal ini suami, itu tidak bisa digeser laki-laki itu kepada laki-laki, semua laki-laki. Laki-laki yang dimaksud di sini ini sudah dipahami itu suami. Karena di belakangnya wabima anfaqu min amwalihim. Satu-satunya laki-laki yang berkewajiban menafkahi perempuan itu kan suami. Bukan kakak, bukan tetangga, bukan kawan, bukan asosiasi. Makanya ar-rijal itu di sana maksudnya itu suami, tidak lain. Nisa di sana maksudnya istri. Kemudian dari pergeseran tadi bisa saja terjadi, tapi itu tidak mutlak terjadi cerai gugat. Cuma itu isyarat di sana laki-laki tidak bisa qawwam lagi. Mungkin qama saja tapi tidak qawwam. Kan beda itu singkatnya antara qama dengan qawwam. Jadi qawwam itu menentukan. Jadi kalau suami penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suami, jadi barangkali pihak suami mungkin hanya memberi saran, tapi tidak memberi kata putus. Kenapa? Karena uang yang dibelanjakan itu bukan dari dia sumbernya. Ya kan? Jadi, tapi kalau dari dia sumbernya, suami tidak mengizinkan istri tadi memberikan uang itu kepada ibunya, kepada saudaranya, kepada siapa saja, itu bisa suami menentukan seperti itu. Karena uang itu dari dia. Ya kan? Tapi kalau istri berpenghasilan lebih, dia wanita karir, dia punya uang sendiri juga, bahkan uangnya lebih banyak dari uang suami, bukan otomatis terjadi cerai gugat. Bukan itu bukan ke sana perginya. Tapi laki-laki tidak lagi punya qawwam. Tidak lagi pihak yang menentukan. Punya suara bisa. Tapi kalau suaranya kalah berdebat, kalah apa, banyak argumen, barangkali dia tidak menentukan. Walaupun dilarang oleh suami beli itu, dia akan tetap beli itu. Tidak usah beli mobil. Ini kan sudah ada mobil. Dia ingin punya mobil sendiri, nyetir sendiri, karena kebutuhan kita beda. Abang pergi ke selatan, aku pergi ke utara. Itu kan kapan? Kan apa? Lama waktunya habis. Salah satu pasti telat nanti fingerprint katanya kan. Nanti jemput anak susah juga lagi, jam berapa pulang. Tapi kalau beli mobil, kita masing-masing beli mobil, nah seperti itu. Tidak bisa suami lagi menahan keinginan istri untuk beli mobil sendiri, untuk nyetir sendiri. Kenapa? Wa bima anfaqu min amwalihim tidak terpenuhi. Jadi bisanya itu bisa menentukan itu kalau kedua unsur itu terpenuhi. Baik, Suspa angkat tangan. Silakan Ya, silakan. Suspa menanggapi balik. Silakan.
Ada Belum, hanya Mbak. 10. Ya, silakan. Jadi menarik pembahasan pas di topik ini. Beda dengan yang sebelumnya tadi, tidak ada tanggapan. Jadi sebetulnya mengenai perceraian kok, ada kami berselisih pendapat juga kemarin, Ibu. Ada diskusi-diskusi kecil-kecilan kemarin tuh terkait masalah perceraian kok juga. Waktu itu yang kami alami juga, karena kata kawan-kawan tadi emansipasi wanita kini gender, Bu ya. Perempuan sudah banyak juga bekerja kadang untuk menopang kebutuhan keluarga. Tapi walaupun itu tidak semuanya untuk menopang, kadang karena memang pilihan juga kadang. Nah, ketika itu kadang untuk menopang kebutuhan keluarga, sementara si suami nuntut juga di rumah, istri ini adalah layaknya ibu rumah tangga yang 100% begitu, Bu. Ketika kedua-duanya sama beraktivitas di luar, sampai di rumah, si suami kadang enak ngopi, enak ngeteh sambil nonton, si istri lah yang kerja yang lain begitu kan, Bu. Jadi kadang kondisi model itu, kadang memang di sidang batamu deh kami model itu, kondisi model itu menimbulkan di istri, saya ini apa sih begitu, bekerja sama bekerja. Kenapa sampai di rumah hanya saya? Dia hanya duduk-duduk nonton. Pagi pun istri sudah langsung ke dapur, siapkan anak. Si suami juga nonton, ngopi, merokok begitu, Nabu. Nah, sampailah waktu itu pembahasan kami ke kewajiban suami begitu, Nabu. Barangkali ini butuh pandangan dari Ibu nanti. Sampai waktu itu pembahasannya bahwa ada kewajiban suami adalah memenuhi seluruh kebutuhan istri. Memang kewajiban istri adalah taat, tetapi ada kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri, termasuklah waktu itu kalau memang butuh istri pembantu, suami sanggup, itu kewajiban. Nah, cuman waktu itu bapak-bapak ini kurang setuju, Ibu. Katanya itu bukan kewajiban. Nah, sampailah kalau memang tidak mampu suami menghadirkan itu, kewajiban suamilah untuk juga membantu pekerjaan rumah begitu. Nah, bapak-bapak komplain, Bu, terhadap hal itu waktu itu. Nah, barangkali butuh penjelasan dari Ibu sejauh mana sih, karena kadang perceraian itu terjadi juga karena pemahaman terhadap hak dan kewajiban. Tumpang tindih mana sih yang hak, mana yang kewajiban antara suami istri. Kadang-kadang kewajiban menjadi hak begitu. Di barangkali mohon pencerahan dari Ibu, sesungguhnya seperti apa sih kewajiban dan hak masing-masing suami istri. Yang kedua, terkait azas matrilineal, barangkali kalau kita sampaikan itu penyebab perceraian, toh nyatanya yang tidak matrilineal pun cerai gugat banyak begitu. Kalau kita sampaikan karena disangkar emas, kemudian azas matrilineal, toh yang di sini patrilineal juga banyak begitu. Jadi barangkali mungkin bukan karena azas matrilineal patrilinealnya, cuma mungkin barangkali mohon pencerahan Ibu terhadap hak dan kewajiban tadi, karena kami kemarin ada agak hangat, malah sampai di diskusi chat juga agak hangat waktu itu. Mudah-mudahan barangkali dengan pencerahan Ibu lebih kami bisa ada mutafa'aleh nanti Ibu terhadap hal itu. Barangkali terima kasih banyak Ibu. Baik. Sebelum Bu In menjawab, Bu, untuk mengingatkan Bu, masih ada 5 pertanyaan. Nanti setelah Ibu In menjawab, nanti kita beralih ke pertanyaan nomor 6 ya Bu. Pertanyaan berikutnya. Enggak, ini dulu kita sepakati dulu. Ini kan janjinya kan jam 10. Ya, ini udah jam 10, udah 2 di jam saya. Kita tambahlah sampai jam 10.15 ya Bu. Ada 13 menit lagi untuk menjawab pertanyaan yang lain yang belum terjawab. Enggak, maksud saya begini, jangan sampai Zoom-nya habis nanti. Itu kan kita lanjutkan Zoom-nya habis gitu kan, berakhir Zoom-nya. Zoom-nya sampai pagi, Bu. Oke, Zoom-nya enggak akan diputus ya? Zoom-nya unlimited. Unlimited. Oh, unlimited. Sampai pagi masih bisa Zoom-nya Bu. Sepuasnya.
kita sepakati saya sampai 10:30 tambah karena kita mulai tadi juga lambat. Oh iya, 10:30 ya. Oke. Silakan Bu. Nah, baik. Baik, yang dibicarakan Suspa sebentar ini itu berkaitan dengan gender. Gender itu kan berbeda dengan kelamin. Kalau masalah kelamin itu umpamanya hamil, melahirkan, menyusui itu tidak bisa kepada laki-laki. Itu memang perempuan. Itu kan menghamili itu jelas laki-laki. Gitu kan? Tapi di luar yang sifatnya apa itu namanya? Yang fitrah yang tidak bisa dirubah itu berkaitan dengan gender. Peran di masyarakat itu yang berkaitan dengan gender. Jadi peran di masyarakat laki-laki, terutama laki-laki di Minangkabau, tidak bisa lagi mengharapkan seperti pelayanan kepada laki-laki Minangkabau zaman dahulu. Laki-laki di Minangkabau zaman dahulu itu perannya hanya sebagai keturunan. Dia berhasil banyak anaknya di rumah itu sudah menjadi menantu yang hebat. Kan? Jadi untuk membuat anak saya perannya. Kemudian biaya hidup itu ditanggung oleh keluarga itu karena harta banyak, beratnya yang apa segala macam. Jadi biayanya itu ditanggung oleh mama. Jadi kewajiban suami hanya itu. Jadi kalau dia duduk, dilayani makannya, minumnya, pakaiannya, itu adalah laki-laki zaman dahulu, laki-laki Minangkabau zaman dahulu. Kalau laki-laki sekarang, apalagi punya istri wanita karir, tidak bisa seperti itu. Karena perempuan juga penghasil income keluarga. Kan itu. Sekarang laki-laki kan mau mencari istri, kan mencari yang perempuan yang juga bekerja. Mencari perempuan yang juga punya penghasilan. Mencari perempuan yang juga mandiri secara ekonomi. Kan itu. Jadi perempuan tidak lagi sudah bergeser sekarang ini dari hanya yang cantik. Tidak. Tapi yang punya potensi dari segi ekonomi. Itu pilihan laki-laki sekarang. Kalau itu pilihan, maka kerja rumah tangga itu harus juga ikut serta. Teknologi sekarang kan sudah mudah. Mencuci pakai mesin. Memasak itu kulkas ada, bisa disimpan dulu. Memasak hari Minggu saja, umpamanya kan disimpan. Kan gampang. Tinggal tiap hari hanya memanasi, menggoreng sedikit saja lagi. Karena sudah diungkap sebelumnya. Menggiling sudah ada mesinnya. Menggiling cabai, menggiling bumbu. Kelapa menggulai sudah ada orang jual santannya. Apa lagi? Masak nasi bisa sambil tidur. Mencuci juga bisa sambil tidur. Itu kan? Kan itu. Nanti selesai sudah kering. Kalau tidak mau menggosok itu upah saja laundry. Harus ada peran seperti itu. Jadi kalau tidak mau, kalau masih bekerja seperti bagaimana laki-laki Minangkabau zaman Saisua, sementara perempuannya tidak lagi bagaimana seperti dulu, sekarang dia sudah mapakan biaya itu, dia sudah dia yang menanggung, tidak mamak lagi, tidak biaya keluarga lagi, karena harta pusaka sudah menjadi rumah, maka ini yang menjadi pertengkaran. Jadi intinya Suspa dalam hal ini adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi itu sejak awal. Jangan tunggu menggunung dulu. Jangan simpan saja dulu. Awal pernikahan itu kan katanya bulan madu. Sebulan yang serasa madu. Setelah habis sebulan, harum kamar pengantin sudah hilang. Makanan yang enak sudah habis. Pelayanan yang sudah tidak ada lagi.
Maka dalam hal ini perlu komunikasi. Komunikasi itu selalu mesti ada antara suami istri. Jadi kemampuan menyampaikan ketidakpuasan, menyampaikan harapan, menyampaikan apa yang diinginkan. Kalau tidak bisa menyampaikan, sama-sama menulis saja. Apa yang diinginkan perempuan, tulis. Apa yang diinginkan laki-laki, tulis. Nanti sama-sama berbagi, sama-sama menyerahkan apa yang diinginkan secara tertulis. Lalu dibahas bersama-sama. Itu yang kurang sekarang ini. Mau komunikasi yang terbuka untuk mempertahankan rumah tangga. Jadi dalam hal ini perempuan, kalau laki-laki tidak mau tidak mau membantu mengasuh anak ketika ibu memasak, tidak mau menolong mencuci, tidak mau begini, hanya nonton TV sambil minum teh. Kalau begitu saja, kepada perempuan saya sarankan jangan masak, jangan mencuci, sama-sama minum teh saja dengan suami. Nanti ketika makan, kan kita sama-sama minum teh, Bang. Sekarang kalau mau makan, kita sama-sama masak, gitu kan. Tidak ada pakaian yang bersih. Kok tidak ada pakaian lagi? Saya juga nonton. Kalau mau mencuci, ayo mencuci bersama. Harus begitu. Kalau tidak, baru terjadi hal-hal yang disebut tadi. Baik, saya cukupkan tentang perceraian tadi. Selanjutnya yang ketujuh, zakat profesi. Zakat profesi itu tidak ada zakat. Secara apa tidak ada zakat. Tetapi mengenai profesi itu ada tuntunan di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang yang beriman, infakkanlah yang baik-baik dari hasil usahamu. Jadi hasil usahamu yang baik-baik infakkan. Infakkan itulah yang disebut dengan apakah itu berbentuk zakat, apakah berbentuk sedekah, tidak ada ketentuan. Yang jelas infakkan. Infakkan itu artinya kan belanjakan untuk kepentingan orang lain. Jadi hasil usaha kita itu tidak hanya untuk kita. Karena banyak juga orang yang tidak mampu, yang rezekinya itu lewat tangan kita. Ini kepada orang yang beriman dalam surat Baqarah 267 itu dituntut supaya menginfakkan hasil usahamu yang baik-baik itu. Jadi zakat profesi tidak dikatakan sebagai zakat karena zakat itu kan kita yang mapakan, kita yang mengusahakan. Zakat hasil pertanian, zakat ternak, zakat emas perak, zakat perniagaan, kan kita yang mengusahakan. Tapi kalau profesi kita kan terkait dengan orang lain. Kan kita terkait dengan orang lain. Taruh umpamanya bos gitu kan. Bos itu mana bisa kalau tidak ada pegawai, kita tidak ada orang yang disuruh, tidak ada orang yang akan bekerja, tidak ada kuli, tidak ada buruh, mana bisa bos. Jadi pekerjaan itu terkait dengan orang lain. Kalau bertani tidak ada terkait dengan orang lain. Kita garap tanah, kita tanam, nanti menghasilkan. Karena yang menghasilkan itu Allah. Kita hanya mengusahakan, kita yang menentukan. Peternak juga begitu. Kita yang memelihara, kita yang mengembangkan, kita yang merawat, ngasih makannya, nanti berkembang biak, itu kita yang mengusahakan. Berniaga, berjualan juga begitu. Beda dengan zakat profesi, itu kan pekerjaan yang dilakoni tapi terkait dengan orang lain. Makanya di sini tidak dikatakan zakat, tapi bahasanya adalah anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi terserah, kalau saya itu lebih mapakan, walaupun kadang-kadang jumlahnya melebihi daripada zakat, tapi itu tidak zakat. Diberikan sedekah, umpamanya apa hadiah atau apalah, pokoknya selalu diusahakan supaya itu berkah.
Selanjutnya mengenai khitan bagi perempuan. Khitan bagi perempuan dalam hadis memang tidak ada tuntutan kewajiban khitan bagi perempuan, hanya sunat. Itu kan? Jadi sunat itu kalau ada sekarang ini penemuan bahwa itu sebaiknya tidak dilakukan, itu tentu tidak menghalangi gitu kan. Jadi tidak ada kewajiban. Kalau laki-laki memang ada kewajiban wajib khitan. Kalau perempuan tidak wajib khitan. Tapi apakah itu memang sunat atau tidak? Tapi tidak ada apanya, tidak ada bahwa mesti perempuan itu dikhitan. Bahkan perempuan itu dikhitan itu juga tanpa membutuhkan alat khusus dan itu waktu kecil saja. Tidak diperlukan alat khusus. Kemudian berobat dengan air seni. Berobat dengan air seni itu kaitannya dengan najis. Kalau najis itu keperluan yang pertama bersuci. Kalau obat apa tadi, obat luka. Kalau obat luka dengan air seni kan tidak masalah. Dikencingi saja bagiannya luka itu, kan begitu. Nanti akan sembuh sendiri. Kalau mau salat, ya tentu dicuci dulu, tentu dibersihkan, berwuduk dulu. Makanya memakai berobat dengan air seni itu jangan ketika akan salat. Tentu di luar waktu salat. Tidak masalah, sepanjang tidak diminum. Kalau diminum itu kan berobatnya untuk diminum baru akan menjadi permasalahan barangkali. Tapi kalau berobatnya obat luka, obat apa, enggak masalah, obat luar. Kemudian ritual tahlil kematian 3 hari, 7 hari, 40, 100, 1000 hari. Ini sama juga dengan yang saya katakan tadi, mendoa apa? Mendoa pakai kemenyan, membuat rumah berdarah yayam, itu budaya Hindu. Tidak ada dalam Islam ditemukan hal yang demikian. Tidak ada dasarnya. Tidak ada satu hadis pun yang menerangkan apa. Bahkan ayat mengatakan apa? Idza mata ibnu Adam, hadis ya, in kata amaluhu illa min salas. Jadi putus apanya itu. Jadi kiriman doa itu tidak ada, tidak akan sampai itu kecuali doa dari anak. Waladun salihun yad'ulah. Jadi kalau orang yang bertahlil tadi doanya dikhusus kepada si anu dikirimkan, itu saya kira tidak apa. Tidak ada satu pun ditemukan hadis yang berkenaan dengan itu. Jadi kalau orang melakukan, ya karena budaya dipengaruhi budaya Hindu yang sebelumnya itu. Terakhir, menggunakan ganja untuk pengobatan. Masalahnya di mana? Menggunakan ganja untuk pengobatan. Obat-obat yang kita beli di apotek itu ada yang pakai ganja itu. Ada obat yang mesti membelinya izin dokter, pakai surat dokter, pakai resep dokter. Kenapa? Karena obat itu ada unsur ganjanya. Jadi tidak boleh dibeli oleh sembarang orang karena nanti akan dipergunakan sebagai peran ganja untuk mabuk-mabuk. Makanya berobat menggunakan ganja untuk pengobatan tidak ada permasalahan. Itu kan tidak ada permasalahan dari segi apanya. Karena kadang-kadang peran apanya itu untuk dibuat tidur pokoknya. Kan sering orang demam, orang batuk, orang apa itu diberi obat lalu dia mengantuk. Itu ada unsur ganjanya di dalam obat itu. Ada unsur ganjanya. Jadi sengaja dibuat untuk itu supaya orang yang tadi butuh istirahat sehingga dia tertidur. Dengan tertidur itu sel dalam tubuhnya itu akan bekerja dengan maksimal sehingga dia cepat pulih. Kan ada obat batuk umumnya kan tidur. Jadi kan orang ingin tidur. Tidak ada di mana letak persoalan ganja untuk pengobatan gitu kan. Jadi obat-obat yang dijual di apotek itu kebanyakan itu mengandung ganja. Saya tahu itu karena kebetulan kakak saya juga kerja dulu di asisten apoteker, dan kakak saya satu lagi itu dia dokter. Jadi ketika mereka berbicara itu saya nyimak saja gitu kan.
obat ini obat itu sekian itu ganjanya, obat ini obat itu banyak itu apa ganjanya, kan mereka ngomong begitu. Maka dalam obat-obat yang dijual apa itu banyak unsur ganjanya itu, makanya ada obat yang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas, tetapi mesti memakai resep dokter. Kalau memakai resep dokter kan jelas dokter yang merekomendasikan karena untuk pengobatan ini. Kenapa tidak boleh dijual bebas? Karena jangan-jangan orang yang sudah tahu dia beli obat itu adalah untuk penenang, untuk mabuk-mabukan sebagaimana peran ganja. Barangkali demikian Datuk, cukup 10 soal sudah saya jawab. Baik. Ini di jam saya sudah jam 10 Bu, menit. mungkin sedikit lagi, Bu. Ya. Kan ada. Ya, tadi ada yang terlewat tadi, Bu. Terlewat tanggapan balik tadi, Bu. Mungkin masih yang pertanyaan nomor 6 tadi, Bu. Itu pemahaman konsep taat bagi seorang istri, Bu. Menghadapi semua tingkah laku suami itu dianggap sebagai ladang ibadah, Bu. Bagaimana ini pemahamannya, Bu? Sedikit, Bu. Nomor 5 tadi. Ya? Nomor 6 itu nomor 5 masih perceraian tadi itu. Iya, ya, Bu. Perceraian. Taat itu saya sayang wak ke orang tuh sayang juga kanak mendewa ndak. Ya. Pak disimet kira-kira. Saya sayang wak ke orang pasti sayang wak kanak mendewa. Betul, Bu. Sayang wak ke orang sayang juga ke diri awak. Betul. Ya, Bu. Kan awak anak mendewa nak. Anak umi awak lah pokoknya kan gitu kan. Sayang juga ke diri awak. Jadi kalau sayang ke orang itu menjadikan awak taniayo, memelihara diri itu kan didahulukan. Memelihara diri kan didahulukan. Itu. Jangan menjadikan dirimu akan apa ayatnya tuh? Ada ayatnya tuh. Tahlukah sembuangnya gitu kan. Gitu kan. Jadi umpamanya seperti tadi kecek di suspa tadi, istri kerajo sama masuk, taruhlah sama pegawai negeri, masuk 7:30 pulang jam 4. Apa kerajonya ditampik kerajo tu tidak perlu dipersoalkan, dan jadi jam kerjanya sama, masing-masing punya penghasilan juga. Suami punya penghasilan, istri punya penghasilan. Tiba di rumah beko, gambarannya kan istri ke dapur, memasak, mencuci, menerika, menyapu, mapukan anak, menolong mengawani anak, membuat PR. Apalagi kalau masih anak-anak yang perlu digendong, yang perlu diajak main, yang perlu diajak ngomong. Sementara beko malam yang suami menuntut haknya loh. Begitu lelahnya kerja istri dari pagi sampai apa, suami menuntut haknya loh. Kan itu yang maksudkan dengan taat itu menjadi ladang ibadah bagi istri. Itu tadi. Ya, Bu. Dalam hal itu memang sepanjang tidak ada halangan melayani suami itu, sepanjang tidak ada halangan syar'i, halangan hissi, halangan tabi'i. Halangan syar'i ya tuh, halangan syar'i sedang haid, suami bahkan tidak boleh taat di situ dulu. Halangan hissi, awak sedang sakit, nyo bahkan awak nyo kalalo, nyo dek sakit, nyo bahkan itu boleh menolak. Apalagi ada orang lain, kan gitu. Karena ada tamu bawahnya kan ruang terbatas, maka di kamar ada pula orang lain, kok mintua lah bawahnya atau ipa lah bawahnya, hanya kandak lo. Itu tidak wajib taat di situ tuh. Itu ada maniaknya namanya. Tapi sepanjang tidak ada halangan syar'i, halangan hissi, halangan tabi'i, itu memang wajib taat. Jadi kewajiban taat yang dimaksud itu adalah taat dalam hal itu, Matt. Jadi kalau
Kalau dalam yang lain-lainnya tidak ada kewajiban taat dalam lain-lainnya. Jadi dalam hal itu maksud taatnya itu. Jadi kalau bermakna khusus taat itu ya? Ya, Bermakna khusus bukan taat dalam segala hal. enggak. Artinya memang ada pemahaman di tengah-tengah masyarakat, Bu. Walaupun suami itu pulangnya bawa mabukan, waktunya suami itu di rumahnya main tangan, yang suami istri itu tetap patuh saja. Ada pemahaman seperti itu, Bu. Berarti salah kaprah. Enggak situ. Karena kewajiban istri kan hanya itu. Jadi memasak kan enggak kewajiban istri loh. Cuma kewajiban istri di Minangkabau itu. Kewajiban istri secara syar'i enggak ada kewajiban masak itu. Dia makan untuk pada suaminya. Kalau berpakaian untuk pada suami. Ada kewajiban mencuci, ada kewajiban apa pun. Itu kan? Kalau mengasuh anak yang kewajibannya hanya menyusui. Yang mengasuh itu adalah orang lain yang mampukan. Kalau menyusuinya enggak nio, minta dia pun lain, bisa juga. Enggak nio menyusui. Itu kan? Boleh ya, ndak menyusui, bayar susu dengan apa kepada orang lain, apakah susu formula atau apa pokoknya kan, atau cari ibu susu yang lain. Jadi kewajiban istri taat kepada suami hanya khusus dalam melakukan hubungan seksual, sepanjang tidak ada halangan syar'i, tidak ada halangan hissi, dan tidak ada halangan tabi'i. Sepanjang itu. Jadi kalau ada halangan 3 tadi, itu tidak wajib juga tamatnya, taatnya. Karena itu ada maniak namanya itu. Barangkali demikian, Datuk. Ya, Bu. Makasih, Bu. Sinyal pada itu bermasalah nih. Kok yang lain mengaku nak muncul-muncul memperaguan apa saya muncul kali wajah bagai kok. Benda. Ya. Tony Aframeri kok siapa? Sony lah kampung ibu tu, Bu. Tony kok. Sony orang masan. Kakak dia dulu ada dia nipit, kakaknya pit apa nama? Mak kampungnya ada mau kampung Sony. Dia lah Kamang je, Bu. Orang Kamang. Kamang kampung ibu kan Kamang dulu dah. Kini lah pisah dah, Bu. Bako, lagi lah sangat sebalik wah. Tigo. Oi, Ruzi Haryadi Datuk. Sinyalnya mungkin bermasalah, Bu. Ada tes apa ketik ni? Tidak biasa lah dulu kalau tak tibonya lah dah. Tunggu selah. Kita dia bola dong. Mong, silakan. Apa tanggapan dari apa yang sudah kita bahas tadi? Udah. Hah? Ini bersuara lah, Bu Nini. Bu ini pendengar terbaik dalam malamku. Ya. Kalau Nini lain mengikuti tadi kan, aku minta Nini sebagai kali. Apa tanggapan Nini? Tak banyak tuntutan, Bu. Tanggapan Ibu tanya. Ya, enggak. Ya kalau tanggapan itu kan karena ada kebiasaan sehari-hari sama-sama mengerti, jadi ya gitulah, Bu, jalannya aja gitu. Masuk, Bu, masalahnya. Aman-aman saja. Penyebabnya adalah karena komunikasi. Itu kan komunikasi itu yang sangat penting. Komunikasikan. Kita suka komunikasikan, kita tidak suka komunikasikan. Harapan terpenuhi komunikasikan, harapan tidak terpenuhi komunikasikan. Itu kan? Jadi intinya kalau banyak perceraian itu sebenarnya adalah apakah cerai talak atau cerai gugat, itu penyebabnya adalah karena tidak komunikasi. Kalau komunikasi sejak awal persoalan itu tidak akan menggunung.
Jadi kalau persoalan itu sudah menggunung, ya sulit menyelesaikannya. Karena kusutnya sudah seperti kusut sarang burung tempua. Maka menyelesaikannya dia dengan api saja, lagi bakar, selesai dia, itu kan. Itu kan. Tapi kalau dikomunikasikan sejak awal, jadi ini apa? Jangan diam saja, karena diam itu asukut tadulu ala cocok, itu kan. Asukut tadulu ala rida, diam saja, istri diam saja. Itu suami menganggap itu sudah cocok, sudah sesuai itu. Sikap suami begini diterima oleh istri, istri begini, suami begini diterima oleh istri. Jadi istri itu harus banyak mengkomunikasikan tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Gaya malam minggu, udah marah, itu udah gara-gara api malam minggu, bini bertinggal. Sony. Keluar wajah Sony, mana Sony itu keluar? Sony, tampilkan wajahmu, Son. Dia sampai kasih go, Bu. Mungkin tidak kenal, Bu. Hah? Dia asrama di rumah, Bu. Tapi pindah ke kos. Nggak pakai jilbab, Mir. Oh, tidak pakai jilbab. Ambil aja jilbab santai, Son. Ibu nak kenalan. Silakan, Datuk. Bu, tadi aku mati hilang sinyal, mulai pening. Tadi sudah, Bu, jawabnya, Bu. Nah, sudah minta sadonya. Baik, terima kasih. Pak rasanya pertemuan Pak Ariko layak ada gunanya, layak ada apa manfaatnya rasanya. Banyak manfaatnya, Bu. Manfaatnya. Ya Pak, yang lain tidak ada berkomentar. Dia masih malu-malu, Bu. Hah? Terpesona yang jadi Ibu mungkin, Bu. Udah lama dah tua. Yang tadi harusnya dah tua. Datuk tahu tuh siapa yang bertanya nomor 1, nomor 2 sampai 10 itu tahu. Maka pertanyaan itu dibalikkan ke inyo nanti. Itu tuh. Katanya menulis pertanyaan. Ya, Bu. Lah, Bella, itu lain. Ibu letakkan tuh, Bu. Dah. Kan aja bisa sebalik tadi. Awak berhenti itu bukan setelah mengatua sesuai dengan komitmen. Terima kasih, Bu In. Sudah menyampaikan materi. Tidak ada suara. Iya. Putih semuanya bertua. Iya. Iya, lama. Terima kasih kepada Ibu. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari Ibu jadi banyak manfaatnya, banyak bedanya yang baik dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi Pak Udin dan mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan untuk sementara secara resmi bila cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.